Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wilfried Soma Braji dengan NPM 231506190. Pada kali ini kita akan membahas salah satu topik menarik dalam mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, yaitu perancangan arsitektur sistem dan teknologi informasi. Pembahasan kita kali ini akan merujuk pada sebuah jurnal yang sangat relevan dengan topik ini, yaitu bisa dilihat jurnal yang berjudul Perancangan Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi menggunakan TOGAV ADM atau Studi Kasus Kantor Pertahanan ABC. Jurnal ini ditulis oleh Indah Dwi Murtisyoto, Indra Suryo, Wedi, dan Kurnia Setiawan. Bisa dilihat pada halaman 1 atau 99 pada jurnal. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang masalah yang dihadapi oleh Kantor Pertahanan ABC. Di dalam kantor pertahanan ABC memiliki visi dan misi yang sangat jelas, yaitu mewujudkan penataan ruangan dan pengolahan pertahanan yang terpercaya dalam melayani masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam memberikan ketepatan dan kecepatan waktu dalam pengurusan sertifikat tanah. Bisa dilihat pada halaman 912 di jurnal. Jurnal ini juga mengidentifikasi beberapa masalah strategis lain yang menjadi kendala dalam layanan sertifikat. Terdapat pada halaman 912, kita lihat lagi. Yaitu yang pertama adalah verifikasi dokumen yang belum optimal. Proses verifikasi masih sebatas dokumen fisik, sehingga sulit mendeteksi indikasi mafia tanah. Setelah itu yang kedua adalah waktu pengurusan yang tidak standar. Belum ada standarisasi waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan sertifikat. Selanjutnya itu ada biaya yang mahal. Biaya pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan oleh PPAT atau pejabat pembuatan akte tanah dinilai sangat mahal dan sangat memberatkan masyarakat sekitar. Setelah itu ada kurangnya pemahaman masyarakat. Masyarakat kurang memahami prosedur pengurusan sertifikat secara mandiri. Tentunya ada minimnya informasi status tanah. Masyarakat seringkali kesulitan mendapatkan informasi terkini tentang status tanah mereka. Halnya yaitu belum adanya evaluasi kinerja PPAT. Belum ada sistem evaluasi resmi terkait kinerja PPAT dalam melayani masyarakat. Nah, untuk menjawab tantangan-tantangan ini, penelitian ini mengusulkan sebuah perencanaan arsitektur sistem dan teknologi informasi menggunakan framework TOGAV ADM. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, mari kita bahas dulu apa itu TOGAV ADM. TOGAV ADM atau The Ocean Group Architecture Framework Architecture Development Method adalah sebuah framework yang menyediakan metode dan alat untuk membantu dalam proses perencanaan produksi dan pemeliharaan arsitektur enterprise. Terdapat pada halaman kedua atau ke halaman 910 pada jurnal. Nah, jurnal ini juga memfokuskan pembahasan pada beberapa tahap utama dalam TOGAV ADM. Bisa kita lihat pada gambar kedua. Ini terdapat arsitektur ADM yang saya ambil dari jurnal ini. Yang bisa dilihat itu ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama yaitu ada preliminary phase, setelah itu ada arsitektur vision, setelah itu ada business arsitektur, selanjutnya ada information system arsitektur, selanjutnya adalah teknologi arsitektur, dan yang terakhir ada opportunities dan solution. Kita lanjut ke halaman 4 atau pada jurnal ke 912. Kita lanjut aja ke hasil pembahasan. Pertama itu adalah arsitektur bisnis atau identifikasi solusi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, jurnal ini mengusulkan 10 aplikasi kunci yang diharapkan dapat menjadi solusi. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi setiap kendala yang ada. Terdapat pada halaman 912. Bisa dilihat. Yang pertama itu adalah informasi layanan. Aplikasi ini akan memberikan informasi seputar status tanah, syarat, simulasi biaya, dan alur pengurusan sertifikasi tanah. Yang kedua itu adalah pendaftaran online, memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya ada verifikasi dokumen, sistem yang memfasilitasi verifikasi dokumen secara digital. Yang keempat ada validasi face recognition
aplikasi yang melakukan validasi wajah dan bukti transaksi untuk mencegah kecurangan. Dan yang kelima, validasi RT kelurahan. Selanjutnya yaitu penerbitan kode billing, pelacakan proses, updating gambar ukur, penerbitan sertifikat online, dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja PPAT. Kita lanjut ke halaman 5 atau 913. Bisa dilihat pada gambar kelima ini terdapat arsitektur tambahan dari jurnal ini. Selanjutnya itu penelitian ini merancang arsitektur sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar 9 di halaman 5. Gambar 9 halaman 5 di landscape aplikasi. Diusulkan sebuah landscape aplikasi yang terdiri dari berbagai fitur yang terintegrasi dalam sistem informasi pertahanan terintegrasi. Sistem ini akan dapat diakses melalui situs web, resmi web, dan mobile aplikasi. Dan dilengkapi dengan fitur single sign-on dan network security. Nah, pada tahap arsitektur teknologi, jurnal ini menguraikan infrastruktur yang dibutuhkan meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan. Terdapat pada halaman 6 atau pada jurnal terdapat di halaman 914, arsitektur ini juga mencakup penggunaan cloud server, LDAP server, dan face recognition intelligence server terdapat pada halaman 7. Nah, pada gambar ke-13 di halaman 915, bisa kita lihat itu ada sebuah topologi infrastruktur dalam penyambungan koneksi berbagai device, mobile app server maupun firewall dan internet dalam sebuah perusahaan. Nah, di gambar 13 di halaman 7 juga menunjukkan topologi infrastruktur yang diusulkan. Ini adalah gambar visual tentang bagaimana semua perangkat dan server akan saling terhubung dari laptop klien hingga ke cloud server yang menyimpan data utama. Oke, setelah pembahasan yang saya sampaikan tadi, terjadilah kesimpulan, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan enterprise architecture dengan framework TOGAF ADM dan sangat efektif dalam memberikan gambaran solusi terhadap permasalahan yang dihadapi kantor pertahanan ABC. Hasilnya berupa blueprint arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi yang terstruktur, yang diharapkan dapat membantu kantor pertahanan ABC mencapai visi dan misinya dalam memberikan pelayanan yang terpercaya. Dengan adanya arsitektur ini, diharapkan layanan pengurusan sertifikat tanah dapat menjadi lebih transparansi, efisiensi, dan aman dalam praktik kecurangan. Sekian video yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.